Assalamualaikum adik-adik, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Berjumpa dengan Pak Adi di channel GEOL, Gamma Eksakta Online Yogyakarta. Dalam video kali ini, Pak Adi akan menjelaskan cara-cara mengerjakan soal kimia dengan metode cerdik, cepat, ringkas, dan metodik. Soal yang akan kita bahas kali ini mengenai bilangan kuantum. Baik, untuk jelasnya, mari kita mulai. Baik, untuk soal yang pertama, kita lihat harga keempat bilangan kuantum yang tidak dimiliki oleh elektron dalam atom Cu dengan nomor atom 29, ya. Kita perhatikan ada pilihannya. Yang A, N sama dengan 3, L sama dengan 2, M sama dengan plus 2, S sama dengan minus setengah. Yang B, N sama dengan 3, L sama dengan 2, M sama dengan plus 2, S sama dengan plus setengah. Yang C, N sama dengan 3, L sama dengan 1, M sama dengan 0, S sama dengan plus setengah. Yang D, N sama dengan 4, L sama dengan 0, M sama dengan 0, S sama dengan plus setengah. Dan yang E, N sama dengan 4, L sama dengan 0, M sama dengan 0, S sama dengan minus setengah. Baiklah adik-adik, kita langsung ke pembahasannya. Yang pertama, yang perlu adik-adik ketahui mengenai bilangan kuantum, itu adik-adik harus menentukan konfigurasi elektronnya berdasarkan energi atau tingkat energinya terlebih dahulu. Susunannya adalah sebagai berikut. Kita perhatikan dari subkulitnya. S, P, S, P, S, D. Ini sebenarnya kalau misalnya kita perpanjang, itu akan menjadi S kuadrat, PS kuadrat, DPS kuadrat, dan seterusnya. Tetapi akan kita batasi berdasarkan jumlah nomor atom yang ada, maka elektron yang kita tuliskan nanti akan kita sesuaikan. Yang kedua, kita tulis kulitnya. Jadi menunjukkan tingkat energi. 4 di sini. 1, 2, 3, 4. Kemudian P itu dimulai dari 2. Ini berarti 3. Kemudian ini 3. Setelah itu, kita bikin maksimum subkulit S ini mempunyai 2 elektron. 2, ini 6, ini 2, ini 6, ini 2. Berarti jumlahnya ada 29. Ya. Tetapi berdasarkan aturan penuh setengah penuh, yang kita harus tuliskan adalah seperti ini. Jadi ini adalah konfigurasi yang lebih stabil, ya. 4S1 3D10. Jadi ini lebih stabil. 4S1 3D10 mengikuti aturan penuh setengah penuh. Kalau berdasarkan susunan kulitnya, maka kita akan tulis sebagai 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 3D10, 4S1. Ya. Jadi adik-adik perhatikan, untuk yang bagian atas ini berdasarkan pengisiannya itu berdasarkan tingkat energi. Jadi 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D9 berdasarkan tingkat energi. Kemudian
Berdasarkan tingkat energinya juga, itu kita ubah menjadi posisinya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d10. Kenapa? Karena berdasarkan aturan penuh setengah penuh, ini konfigurasi ini lebih stabil daripada konfigurasi yang ini. Maka yang dipakai adalah ini. Dan kemudian kita bisa susun berdasarkan susunan kulitnya. Jadi bagaimanapun juga, walaupun 4 ini terisi terlebih dahulu, tetapi dia posisinya tetap ada di luar. Sehingga susunannya menjadi 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s1. Lalu apa kaitannya atau hubungannya dengan ini? Ya, yang perlu adik-adik ketahui bahwa angka-angka 1, 2, 3, 4 itu menunjukkan bilangan kuantum utamanya, jadi n. Sehingga n yang mungkin ada itu adalah 1, 2, 3, 4. Jadi untuk pilihan A, B, C, D, E ini kemungkinannya bisa masuk semua ya. Jadi 3 ada, 3, 3, 4, 4. Berikutnya kita menentukan bilangan kuantum azimut, yaitu L di sini. Jadi untuk azimut itu S itu bernilai 0, kemudian P itu bernilai 1, kemudian D itu bernilai 2, kemudian F itu bernilai 3. Kita kaitkan dengan option yang ada, ya. N3, L2, M plus 2, S minus setengah, itu artinya gambar seperti ini adalah gambar kuantum magnetiknya. Jadi untuk D, dia mempunyai 5 kamar. Namanya adalah kamar minus 2, kamar minus 1, kamar 0, kamar plus 1, kamar plus 2. Jumlah elektronnya itu adalah penuh, 10. Jadi ini disebut 3D10, jumlahnya 10. Karena terakhir di spinnya adalah negatif setengah. Ya, jadi A masih memungkinkan dimiliki oleh atom Cu. Kemudian yang B, perhatikan, yang B itu 3, D, kamar plus 2, artinya posisi di pojok ini, dan spinnya positif, artinya, jadi pengisiannya adalah, ya seperti ini, berdiri dulu, penuh, baru kemudian turun ke bawah. Nah, dapatnya adalah di positif setengah. Jumlahnya 9, dan ini masih memungkinkan dimiliki oleh atom Cu. Ya. Kemudian yang ketiga, yang C, di sini ditulis bahwa N3L1 artinya apa? Itu adalah kulit dan subkulit 3P. Ya, di sini M0 artinya dia pada posisi kamar 0. Dan spinnya positif, berarti 3P2. Jadi 3P2 ini masih mungkin karena maksimum P adalah 6. Jadi masih mungkin 3P2. Jadi C masih mungkin dimiliki oleh atom Cu. Ya. Kemudian yang D 4S. L-nya 0, ingat berarti S. 4S, karena kamar S maka M-nya juga pasti 0. 1. Posisi spin positif. Jadi 4S1 itu juga masih mungkin. Sehingga untuk jawaban D ini masih dimiliki oleh atom Cu. Untuk yang E, perhatikan N4, L0, M0,
spinnya atau S-nya minus setengah. Itu berarti posisi orbitalnya itu adalah 0. Jadi hanya satu kotak, satu kamar. Kemudian berhubung di sini spinnya negatif, maka dia akan terisi penuh. Ini spin positif, ini spin negatif. Sehingga semuanya itu menjadi 4s2. Kalau kita perhatikan, 4s2 di sini tidak dimiliki oleh atom Cu, sehingga jawabannya adalah yang E. Baiklah adik-adik, demikian pembahasan pada soal yang pertama, dan kalau adik-adik masih penasaran untuk soal yang lain, kita ikuti soal yang berikutnya. Baik, untuk soal yang kedua, kita perhatikan. Elektron terakhir suatu unsur mempunyai bilangan kuantum N sama dengan 3, L sama dengan 1, M sama dengan 0, dan S sama dengan plus setengah. Salah satu isotop unsur itu mempunyai neutron 15. Pertanyaannya, nomor massa isotop tersebut adalah A23, B25, C27, D29, E31. Mari kita langsung saja ikuti pembahasannya. Perhatikan, untuk N itu merupakan kulit utama 3, L itu subkulitnya yaitu 1, kemudian M0, S sama dengan plus setengah. Kita tulis ya, 3 menunjukkan kulit utama, kemudian subkulitnya 1 itu berarti P. M sama dengan 0, kita perhatikan P mempunyai orbital minus 1, 0, plus 1. Kita isi untuk spin plus setengah, itu berarti ini 1 di posisi M0 plus setengah. Jadi hanya terdapat 2 elektron, sehingga ini adalah 3p2. Konfigurasinya adalah konfigurasi S P S P 1 2 3 2 3 3p ya, 3p. Maksimum subkulit S itu terdiri dari 2 elektron. Maksimum subkulit P 6. Dan 3p di sini hanya 2. Sehingga kalau kita perhatikan, jumlah elektronnya adalah 14. Jadi jumlah elektron itu sama dengan 14. Ketika di sini diketahui neutronnya adalah 15, jumlah neutron, maka ketika ditanyakan nomor massa atau massa atomnya, itu berarti jumlah elektron ditambah dengan jumlah neutron, sehingga ini 14 ditambah dengan 15,
hasilnya adalah 29 ya. Jadi untuk ini jawabannya adalah D. Bagaimana adik-adik pembahasan materi soalnya? Semoga Geol dapat membantu adik-adik lebih mudah mengerjakan pelajaran kimia. Yuk komen, like, dan subscribe channel Geol untuk soal-soal yang lainnya. Semangat belajar, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan ditunda, satu tujuan, Gamma Eksakta.